Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student, how are you today? I hope all of you always be alhamdulillah, great, so wonderful, Allahu Akbar. Okay student, today we will learn about things playing with things around. Apa itu Bu, playing with things around? Artinya adalah bermain dengan benda-benda di sekitar kalian. Nah, sebelum kita menuju ke materi, mari kita hafalkan terlebih dahulu kosakata-kosakata benda yang ada di sekitar kita. Misalkan benda yang ada dalam kelas ataupun benda yang ada di dalam rumah. Oke, let's go. Yang pertama, repeat after me. Tirukan setelah Bu Anjani bicara ya. Whiteboard. Oke, sekali lagi. Whiteboard. Bagus. Artinya adalah papan tulis. Yang kedua yaitu clock. Apa anak-anak? Clock. Artinya apa? Clock artinya adalah jam. Yang ketiga yaitu cupboard. Sekali lagi, cupboard. Artinya yaitu almari atau lemari. Yang keempat ada bookshelf. Sekali lagi, bookshelf. Artinya yaitu rak buku. Yang kelima ada picture. Di situ meskipun gambarnya kecil ya, itu bahasa Inggrisnya adalah picture. Artinya gambar. Selanjutnya yang warna hijau, itu bahasa Inggrisnya adalah wall. Wall apa Bu? Wall adalah dinding. Selanjutnya yaitu ada table. Sekali lagi, table. Table artinya meja. Selanjutnya ada chair. Apa anak-anak? Chair. Sekali lagi, chair artinya kursi. Next yaitu book. Sekali lagi, book artinya buku. The next ada ruler. Ruler. Ruler artinya penggaris. Selanjutnya yaitu eraser. Sekali lagi, eraser artinya penghapus. The next ada globe. Globe. Arti sama tulisan bahasa Inggrisnya sama ya anak-anak, tapi cara membacanya berbeda. Kalau bahasa Inggrisnya dibaca globe, kalau artinya globe. Selanjutnya map. Sekali lagi, map. Map berarti dalam bahasa Indonesia yaitu peta. Yang terakhir ada pen. Pen bisa diartikan sebagai pena atau ballpoint. Nah, itu tadi benda-benda yang ada di dalam kelas atau things in the classroom. The next, kita akan belajar tentang benda-benda yang ada di dalam rumah kalian. Nah, ini Bu Anjani contohkan sebagian dari benda-benda yang ada di rumahnya kalian. Yang pertama ada door. Door artinya pintu. Yang kedua window. Window artinya jendela. Selanjutnya ada lamp. Lamp berarti lampu. The next, air conditioner atau yang biasa kita sebut sebagai AC. AC bahasa Inggrisnya itu air conditioner. Itu bahasa Inggris dan singkatan dari AC itu sendiri. The next yaitu sofa. Sofa arti dalam bahasa Indonesianya juga sofa. Selanjutnya yaitu television. Television berarti televisi. The next ada curtain. Curtain artinya dalam bahasa Indonesia yaitu gorden. Selanjutnya ada fan. Fan dalam bahasa Indonesia artinya kipas angin. Selanjutnya ada table. Table berarti meja. Next ada
picture. Picture berarti gambar. The last one ada telepon. Telepon berarti telepon. Nah, kalian tadi sudah belajar kan tentang benda-benda yang ada di dalam kelas kalian maupun benda-benda yang ada di rumah kalian. Selanjutnya kita masuk ke materi pokoknya, yaitu tentang menunjukkan posisi atau lokasi suatu benda. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini ada kata-kata yang perlu kalian hafal dan kalian pelajari. Yang pertama, untuk menanyakan posisi suatu benda, kalian bisa menggunakan kalimat where is the blank blank blank. Contoh, where is the table? Nah, where is the itu artinya di manakah titik-titik. Jadi blank-blank-blanknya itu bisa kalian ganti dengan kosakata dari bahasa Inggris benda tersebut yang kalian ingin tanyakan. Selanjutnya yaitu untuk menjawab, kita bisa menggunakan beberapa kalimat di bawah ini. Yang pertama ada it is in front of. Artinya apa? Artinya itu berada di depan titik-titik-titik. Misal, ada guru, ada benda yang di depan kelas. Where is the bookshelf? It is in front of the class. Nah, misalnya pakai itu. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan it is on the. Kalau in front of tadi digunakan untuk benda yang berada di depan, kalau on the itu untuk benda yang berada di atas. Ingat-ingat ya anak-anak, di atas. On the itu di atas. Selanjutnya yaitu it is in the. Bedanya apa, Bu? On sama in. Kalau on itu di atas, kalau in itu di dalam. Berarti it is in the blank blank blank. Artinya berada di dalam titik-titik-titik. Selanjutnya ada it is under the. Under itu berarti di bawah. Benda itu tadi menunjukkan bendanya ada di bawah. Selanjutnya ada yang namanya between. It is between the blank 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 and blank blank blank. Artinya kalian menjawab untuk posisi benda yang ada di antara dua benda. Misalnya ada kipas angin berada di tengah antara televisi dan kursi. Nah, itu kalian pakai kalimat between. Oke, kita langsung ke contoh yang pertama. Oke anak-anak, kita masuk ke contoh yang pertama. Di situ yang ditunjuk Bu Anjani ada tulisan whiteboard. Nah, misalkan ada yang bertanya seperti ini, where is the whiteboard? Kalian bisa menjawab dengan it is in front of the class. Artinya apa? Di mana papan tulis itu berada? It is in front of class. Dia berada di depan kelas. Oke. Contoh yang kedua. Di situ panah yang ditunjukkan adalah ke gambar jam. Jam tadi bahasa Inggrisnya apa? Pinter. Clock. Bila ada pertanyaan seperti ini, where is the clock? Di mana jam itu berada? Kalian bisa menjawab, it is on the wall. Dia berada di dinding. Meskipun on tadi artinya di atas, kalau sesuatu yang menggantung itu kita pakai on the. Oke anak-anak, jadi jam ini, where is the clock? Jawabannya, it is on the wall. Next, contoh yang ketiga. Yang ditunjuk Bu Anjani yaitu gambar globe atau artinya globe. Pertanyaannya, where is the globe? Nah, jawabannya, di manakah globe itu berada? It is on the table. Dia atau globe itu berada di atas meja. On the tadi untuk berada di atas. Di situ bisa kalian lihat bahwa gambar globenya
dia berada di atas meja. Selanjutnya ada chair. Pertanyaannya seperti ini. Where are the chairs? Di manakah kursi-kursi itu berada? Di ruangan ini kan banyak kursi. Ada berapa itu? Ada 7 kursi. Where are the chairs? Di manakah kursi-kursi itu berada? Jawabannya, they are in the classroom. Kursi-kursi itu berada di dalam kelas. Oke anak-anak, bisa dimengerti penjelasan dari Bu Anjani itu tadi? Nah, kalau sudah, langsung masuk ke tugasnya anak-anak di rumah. Tugas yang pertama, tadi kan Bu Anjani sudah memberikan banyak kosakata baik yang benda yang ada di dalam kelas maupun yang ada di dalam rumah. Nah, tugasnya anak-anak yaitu menghafalkan benda-benda tersebut. Nanti akan Bu Anjani cek waktu kita melakukan video call. Oke anak-anak? Tugas yang kedua yaitu ada 10 soal. Nanti kalian tulis di buku tugasnya kalian masing-masing. Soalnya berikut ini. Kalian hanya tinggal mengisi titik-titik yang kosong itu. Oke? Ini yang nomor 1. Selanjutnya ini yang nomor 2. Kalian tulis di buku tulis kalian. Gak usah pakai menggambar. Tulis kalimatnya saja sama jawaban. Yang ketiga, yang keempat. Nah, gak usah digambar ya anak-anak, cukup ditulis saja. Yang kelima, diperhatikan arah panah yang ditunjuk sama Bu Anjani. Yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, yang kesembilan, dan terakhir yang ke-10. Nah, gak usah banyak-banyak, cukup 10 aja tugas buat anak-anak di rumah. Baik anak-anak, I think enough for my explanation today. See you later. Tetap jaga kesehatan di rumah. Selalu cuci tangan, pakai masker, dan jangan lupa tadi hafalan untuk kosakata bahasa Inggrisnya ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.